Al-Fatihah. 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 Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna hasdaqal hadis kitabullah wa khairul hadis hadis sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa saminuha julusun bainahuma ayyas sajadataini walau fi naflin ala mu'tamadin wa yajibu an la yaqsudu bi raf'ihi ghairahu falau rafa'a faza'an min nahwi las'i aqrabin a'ada sujud wala yadurru idamatun wa iyadihi 'alal ardi ila sajadati saniyati ilafan waliman wa huma fihi wala tawiluhu wala i'tidalan li'annahuma ghairu maqsudaini lijatihima bal suri'a lil fasli fakana qasiraini fa in tawala ahadahuma fawqa dzikrihil masru'i fihi qadral fatihati fil i'tidali aqalla tasyahudi fil julusi amidan aliman batalat salatuhu wa sunnah fihi ayyal julusi bainas sajadaini wa fi tasyahudin awalin wa jilsatis tirahatin wa kaja fi tasyahudin akhiri in ta'aqqabati sujudu syahwin iftirasun bi an yajlisa ala la'abi yusrahu bihaitsu ala ruhal arda wa saminuha duduk di antara dua sujud sekalipun pada sholat sunnah menurut pendapat yang dipegangi wajib agar tidak memasukkan untuk selain duduk dengan bangunnya kembali dari sujud. Tuh, cuma ninanya ya. Maka bila bangunnya itu karena kesakitan misalnya lantaran tersengat serangga, ada kecoa, dia kaget umpamanya, ada semut ya. Untuk duduk ia harus kembali bersujud dahulu. Ya. Tadi yang seperti itu. Duduk di antara dua sujud maksudnya itu mutasyahud. Ya. Maka kalau dia kaget, ya dia harus sujud kembali. Ya. Diperbolehkan selama duduk tangannya masih tetap melekat pada tanah, masih baru bangun doang badannya. Diperbolehkan ya. Sampai sujud yang keduanya. Ya. Sebagai telah disepakati lain halnya pendapat pihak yang memahamkannya. Ya kalau udah bangun ya duduk maksudnya. Tapi menurut mazhab yang lain kalau masih tangannya melekat baru separuh bangunnya boleh sujud lagi. Ya. Wala yatawiluhu wala i'tidalan li'annahuma ghairu maqsudaini lijatihima. Tidak usah wala yatawiluhu, tidak usah duduk i'tidal itu diperpanjang. Ya, tidak, sebab bukan perbuatannya itu sendiri yang dimaksudkan, tetapi secara syara hal itu sebagai pemisah saja. Fakana qasira ini, maka cukup dilakukan ala kadar pendeknya saja.
nggak usah berlama-lama, namanya juga semacam tu'manina ya. Fa'in tawalla ahadahuma fauqa jikrihil masru'i fihi qadarul fatihati fil i'tidali aqallat tasyahudi fil julusi amidan aliman batalat sholatu. Apabila memanjangkan melebihi zikirnya yang telah ditentukan secara syara selama bacaan Al-Fatihah dalam i'tidal dan selama bacaan tasyahud pendek dalam duduk, padahal ia tahu dan disengaja, maka batal sholatnya. Tidak boleh ya. Wa sunna fihi ayyal julusi bainas sajdataini wa fi tasyahudin awalin wa jilsatis istirahatin wa kaja fi tasyahudin akhirin inta'aqa batahu. Sunnah dalam duduk di antara dua sujud dalam tasawuf awal. Tasawuf awal itu 2 rakaat, duduk istirahat. Dan dalam tahiyat akhir yang diikuti dengan sujud sahwi. Duduk iftirash, yaitu duduk di antara tumit kaki kiri, tumit kaki kiri yang telah dilipat sedemikian rupa sehingga sebagian yang atas luarnya menempel pada tanah. Miring terbalik. Duduk iftirash ya. Jadi telapaknya ada di atas. Kulitnya ada di nempel ke itu iftirash. Duduk iftirash. Tapak tangan diletakkan pada paha belakang lutut. Tuh, ini paha belakang lutut, ini lutut di pahanya, jangan begini. Ini orang duduknya begini. Ini lutut, paha belakang lutut nih. Di sini. Makanya kalau tasyahud waktu syahadat, kalau dia di sini begini. Nanti pada ngese di rumah kalau jalan kebabat. Jadi kalau di sini, nah ini nggak kena nih. Ini karena garis. Tuh, ya. Bukan, dan juga nunjuk jangan asal begini, asal jangan begitu. Yang namanya nunjuk kan nunjuk lurus satu, bukan hanya bukan itu kayak main-main gitu ya. Tunjukkan wahidnya ya. Tuh, tidak mengepal. Tapak tangan diletakkan pada paha belakang lutut sehingga ujung jari bersejajaran tuh melutut tuh, sejajar nih. Makanya kalau ngeliatin saya, perhatiin sholat saya begitu tuh, jajar, bukan begini. Ini kan orang duduk tasyahud. Nih, ini begini. Ntar pas asyhadu alla ilaha illallah, itu lemes. Lemes. Di sini sejajar nih, jari-jari sejajar sama lu. Jadi pada waktu tasyahud, pada syahadat, ini sejajar. Karena nggak baca Fathul Mu'in. Ya, sejajar. Ya. Tidak mengepal. Seraya mengucap Robbi firli ila akhir ayat. Robbi firli warhami, ya Allah ampunilah daku dan rahmatilah, tambahlah kekuranganku, angkatlah dan anugerahi daku dengan rizki, berilah hidayah dan kesejahteraan sebagai ittiba doa Rasul ya. Wa sunnah jilsatus istirahatin bi qadril julusi bainas sajdataini lil ittiba walau fi naflin wa in taraka hal imamu khilafan lisahihina. Sunnah duduk istirahat sepanjang duduk di antara dua sujud sebagai ittiba, sekalipun itu pada sholat sunnah, dan sekalipun bagi makmum yang imamnya tidak menjalankan. Lain halnya pendapat guru kita, disunahkan jangan langsung berdiri ya. Rakaat pertama, rakaat ketiga yang mau keempatnya
Duduk ini dilakukan waktu mau berdiri sesudah sujud, bukan sujud tilawah. Ya. Sunnah untuk berdiri dari sujud atau dari duduk agar berpegangan dengan telapak tangan. Ngerti nggak? Ini saatnya kita berdiri nih sujud, ini duduk di antara dua sujud, nah boleh, nah gitu, nih boleh juga ya, ya maksudnya seperti itu, ya. Watasi'uha toma'ninatun fi kulli minar ruku'i wa sujudaini wal julusi bainahuma wal i'tidali walau kana fi naflin khilafan lil anwar. Tumaknina pada setiap ruku, pada sujud, duduk di antara dua sujud, dan i'tidal sekalipun pada sholat sunnah. Lain halnya menurut Al-Anwar. Maksudnya ya, ada tumaknina jangan terburu-buru. Maksudnya kalau ada tumaknina, hukum tumaknina jangan terburu-buru. Habis sujud satu rakaat, jangan sujud keduanya langsung duduk dulu sebentar, baru digerakkan badannya untuk berdiri. Tidak terlalu lama, hanya sampai kalimat subhanallah. Berdiri. Wa tuha antas takiran a'dha'uhu bihaisu yanfasilu man taqala ilaihi amman taqala anhu. Batasnya yang jelas ialah berhenti kembali anggota-anggota badan sehingga dapat terpisahkan antara perbuatan-perbuatan sholat yang sudah dan yang akan dilakukan. Ya seperti kan tadi rukun, sujud rukun. Maksudnya ada tumaknina, itu batasan-batasan. Ada tumaknina habis sujud kedua, kan di luar sholat itu duduk sementara langsung berdiri untuk rakaat berikutnya. Itu batasan-batasan, ya. Wa asiruha tasyahudun akhirun wa aqalluhu ma rawahu Syafi'i wa Tirmizi wa Tirmizi. At-tahiyatu lillahi ila akhir ayat. Tatimatuhu salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang ke-10 wa asiruha, yang ke-10 rukun tasahud akhir, baik 3 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat. Paling tidak harus dibaca di sini seperti riwayat Asy-Syafi'i dan At-Tirmizi, at-tahiyatul mubarakatuh sanatu, ya pendapatnya. Bacain sampai akhir ayat. Segala penghargaan bagi Allah. Ya salamnya tuh. At-tahiyatul, ya. Dan berkat-berkat Allah untukmu wahai Nabi. Salam untuk kita dan sekalian hamba Allah yang soleh-soleh. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sungguh Muhammad itu pesuruhnya. Wa yusannu likullin jiyadatun al-mabarakatu sholawatu thayyibat wa sadu sabu wa ta'rifu salami fil maudi'aini lal basmalatu qoblahu. Sunnah bagi setiap orang sholat agar menambahnya dengan yang diberkahi, sholawat dan kebagusan-kebagusannya. Menambah washadu dan yang keduanya memakrifatkan assalam, memakrifatkan, mentasdikan dengan makrifat pada dua tempatnya. Tidak disunahkan basmalah dahulu, nggak usah ya, nggak disunahkan baca basmalah bismillah, nggak. Wala yajuzu ibdalu lafzin min hajal aqali
walau bi muradi fihi kan nabiyyi bir rasuli wa aksihi wa Muhammadin bi Ahmada wa ghairuhu. Tidak boleh mengganti kata-kata dalam redaksinya yang pendek di atas sekalipun dengan sinonimnya. Misalnya Nabiyu, nggak boleh diganti dengan Rasulu. Dan sebaliknya kata Muhammadun diganti dengan Ahmadu atau lain-lainnya, nggak boleh. Ya, tambah-tambah dikurang-kurang nggak boleh. Itu aja udah redaksi Nabi Muhammad itu. Wa yakfi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lah wa anna Muhammadan rasuluhu, nggak boleh. Ya, cukuplah dibaca wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak boleh dibaca dengan wa anna Muhammadan rasuluh. Boleh. Muhammadan abduhu wa rasuluh yang dibaca itu, ya. Wa yajibu an yuradi'ihun nas tasdidat wa adama ibdali harfin bi akhara wal muwalata la tartiba in lam yukhila bil makna. Wajib memperhatikan semua tasdid-tasdidnya, jangan sampai mengganti huruf dengan lainnya, dan juga sambung menyambung antara satu dengan lainnya. Tertib tidak wajib selama tidak merusak makna yang ada. Falau atharan nun al madghamata fi lammi fi an la ilaha illallah abtal sabatal litar fihi syiddatan minhu kama lau taraka idgham dal Muhammadin fi Rasulullah. Apabila menampakkan nun yang idghamkan ke dalam lam pada Allah tuh, ya, nun yang dibaca enggak Allah, kan itu idgham hukumnya kan. Nun mati ketemu lam bertasdid, ya, langsung ke dalam huruf yang tasdid tadi, ya, batal sholatnya, sebab berarti meninggalkan tasdid pada huruf lam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu. Asyhadu Allah, bukan asyhadu anna la, ya, nggak boleh. Sebagaimana halnya tidak mengidghamkan dal pada Muhammadun ke dalam ra pada Rasulullah, Muhammadar Rasulullah, ya, dibaca Muhammadan padahal ada ra di situ, ya kan? Nah, tidak idgham. Boleh kata Nabi dibaca dengan hamzah, boleh dengan tasdid seperti itu. Di sini pentingnya, ya, hukum syara, hukum sholat tuh dalam bacaan aja, ya. Bagi orang yang sempurna membacanya, ya, sempurna mengerti hukumnya, ya. Wa hadi asaraha salatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ayya ba'da tasyahudin akhirin fala tujji'u qablahu wa aqalluha Allahumma salli ayya irhamhu rahmatan makrunatan bitta'zimi aw sallallahu ala Muhammadin aw ala rasuli aw ala nabiyyi duna ahmada. Yang ke-11 rukunnya sholawat Nabi wajib dibaca setelah tasyahud akhir, berarti tidak boleh dibaca sebelumnya. Waktu tasyahud awal, ya, tasyahud akhir. Sholawat paling tidak harus dibaca Allahumma sholli, yang artinya ya Allah rahmatilah dengan penuh keagungan, atau sallallahu, semoga Allah memberi sholawat ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad SAW, atau ala Rasuli, boleh, ya. Au ala Nabiyyi duna Ahmadan, atau ala Nabiyyi tanpa disambung dengan Ahmada, ya. So, ingetin tuh, ya. Wa sunnah fi tasyahudin akhirin wakila yajibu sholatun ala ilahi
alihi fa yahsulu aqallu salati alal ali bijiyadati wa alihi ma'a aqalli shalah. Sunnah adanya yang berpendapat wajib tuh pada tasawuf akhir ditambah dengan sholawat atas keluarga Nabi, ya pakai alihi keluarga ya. Untuk menjalankannya paling tidak cukup dengan menyambung wa alihi dan keluarga Nabi tuh. Sesudah sholawat yang paling tidak harus dibaca seperti tersebut di atas. La fil awali alal asahi libina'ihi ala tahfif wali anna fiha naqlu ruknin au qawliyin alal qawli wa huwa mubtilun ala qawlin wahtiro muqalibiluhu lisihatin ahadi safihi. Penambahan ini tidak disunahkan pada tasahud yang pertama menurut pendapat Asy-Syafi'i yang sah, sebab justru tasahud awal harus ringan, dan malahan ada pendapat bahwa penambahan di sini sebagai pemindahan rukun qauli yang hal ini membatalkan sholat. Kemudian dipilihlah pendapat lain yang bertentangan dengan yang mengatakan dapat membatalkan ini dengan dasar hadis-hadis sahih. Boleh ditambah wa alihi. Ada katanya tasawuf akhir aja. Kalau tasawuf awal kan harus dipendekin, nggak usah baca itu, jangan baca aja ya. Ini pendapat. Wa yusannu akmaluha fi tasyahudin akhirin wa huwa Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sunnah membaca sholawat yang paling sempurna pada tasawuf akhir. Ya Allah, berilah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya seperti telah kau berikan sholawat kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim yang diberkati, yang diberkahi ya, dan berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah engkau berkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkaulah yang terpuji, yang maha agung. Wassalamu taqadduma fi tasahudi falaisa huna ifradu sholati anhu. Tentang salam untuk Nabi telah dibahas bersama dengan tasyahud, dan di sini pun tidak berarti semata-mata sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin. Tidak mengapa menambahkan sayyidina di depan kata Muhammadin. Tuh, ditambah yang bagusnya ya. Wala ali sayyidina Muhammad, ditambah wasunna fi tasyahudin akhiri du'aun ba'da ma dzukira kullihi. Sunnah pada tasawuf akhir memanjatkan doa sesudah menjalankan segala sesuatu yang tersebut di depan. Disunahkan. Kalau terburu-buru nggak baca yang sunnah nggak apa-apa, tapi sebaiknya dibaca doa gitu ya. Jadi ingat di depan Nabi Muhammad ya, sebelum membaca Nabi Muhammad ditambah Sayyidina ya. Wa amma tasyahudul awwalu fa yukrahu fihi du'a li bina'ihi 'ala tahfif illa in faragha qabla imamihi wa yad'u khina idzin wa ma'suruhu afdalu. Adapun tasyahud awal dimakruhkan untuk berdoa sebab justru dibuat supaya ringan. Lain halnya bila telah selesai membacanya sebelum imam selesai, disinilah baru diperbolehkan berdoa. Doa paling utama diucapkan adalah yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akaduhu ma aujabahu ba'dul ulama'i wa huwa
Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabin nar. Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyikhi dajjal wa yukrahu tarkuhu. Ditambah yang ditambah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wala taatika, boleh ditambah di belakangnya, nanti ada di atas ya. Wa minhu Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta wa ma anta alam bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rawahuma Muslim. Yang paling kuat adalah yang diwajibkan oleh sebagian ulama sebagai berikut. Allahumma, ini itu yang tadi tuh ya. Ya Allah, sungguh saya berlindung dari segala bahaya kepada Engkau, dari siksa kubur, siksa neraka, dan fitnah hidup, mati, dan fitnah dajjal, penipu yang menggembara. Makruh bila tidak berdoa, makruh. Wa yukrahu tarkuhu, tuh makruh kalau tidak berdoa di situ. Wa yukrahu tarkuhu. Doa lain Allahumma firli dan seterusnya tuh. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu, dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah dosaku yang dulu dan yang akhir, yang saya sembunyikan dan tampakkan, yang saya melampaui batas. Waduh, enak banget nih doanya, lengkap nih. Dan yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya iyalah, kita kan manusia, Allah lebih tahu. Engkau yang mendahulukan dan yang membelakangkan, tiada Tuhan selain hanya Engkau. Doa-doa di atas riwayat Muslim. Lain lagi ya, wa minhu aidon, lain lagi, ada lagi yang lain. Allahumma ini zolamtu nafsi julman kabiron kasiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Warahu Bukhari. Ya Allah, sungguh telah saya aniaya diriku sendiri, besar-besar lagi banyak-banyak, padahal tiada bisa mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah daku dengan ampunan dari sisimu. Sungguh Engkau maha pengampun lagi penyayang. Wa yusannu an yanqusa du'aul imami an qadri aqallit tasyahudi wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala saykhuna tukrahu salatu ala nabi ba'da adiyati tasyahudi. Sunnah untuk doa imam nih, hendaklah lebih pendek dari bacaan tasyahud dan sholawat Nabi, yang paling tidak harus dibaca ukuran minimal. Guru kita berkata, wa qala syekhuna tukrahu sholatu ala nabi ba'da adiyati tasyahudi. Makruh membaca sholawat Nabi setelah doa-doa tasyahud ya. Yang kedua, wasani asyaraha qu'udun lahuma ayyalit tasyahudi wa sholati wa kajalis salami wa sunnah tawarukun fihi ayyafi uku qu'udit tasyahudi akhir wa huwa ma ya'qubuhu salamun fala yatawarraku masbukun fi tasyahudi imamihil akhiri walaman yasjudu lisahwin. Duduk untuk tasyahud, sholawat dan salam di waktu tasyahud ya. Rukun yang ke-12 yaitu yang sunnah, duduk tawarruk. Nah, namanya duduk tawarruk pada tasyahud akhir, yaitu tasyahud yang tersambung dengan salam. Itu namanya duduk terakhir. Karena itu makmum masbuk tidak usah bertawaruk. Yang masbuk yang ketinggalan, gak usah ngikutin duduknya seperti imam yang terakhir rakaatnya.
pada tasyahud akhirnya imam nggak usah, dan juga orang yang nanti akan sujud sahwi nggak usah. Yang mau sujud sahwi tadi yang dia lupa nggak usah ngikutin imam. Wa huwa kal iftirasi lakin yakhriju yusrahu min jihati yumnahu wa yulsiqu warikahu bil ardi. Duduk tawaduk yaitu seperti iftiras, duduk iftiras, tetapi kaki kiri dikeluarkan lewat bawah kaki kanan dan pantatnya ditempelkan ke tanah. Udah tahu itu ya? Ya. Kaki kirinya di bawah kaki kanan, di bawah apa? Tulang apa? Wa wad'u yadayhi fi qu'udi tasyahudaihi ala tarafi rukbatayhi bihaitsu tashamathu ru'sul asabi'i nasiran asabi'i yusrahu ma'adhammin la wa qabidan asabi'a yumnahu illal masbihati bikasril ba'i wa hiyallati taliyil ibhama fayurassiluha. Sunnah meletakkan dua tangan di waktu duduk dua tasyahud, dua tasyahud pada pinggir sepasang lutut tuh, sehingga lutut bersejajaran dengan ujung jari dalam keadaan jari kiri terbentang. Nah, jari kiri terbentang merapat dan yang kanan mengepal selain jari telunjuk tuh, dengan kasroh huruf ba. Nah, yaitu jari sebelah ibu jari yang diluruskan tuh. Begitu, bukan asal-asalan. Jadi dijelasin seperti huruf ba. Tuh, adanya di atas sejajar dengan lutut. Nih baca di begini. Tuh. Ini merapat nih yang tiganya dengan ketemu jari, jadi seperti huruf ba. Tuh, ya. Tuh, yaitu jari sebelah ibu jari. Tuh, yang ini diluruskan tuh. Bukan asal, apalagi kalau begini, gini doang. Itu salah itu. Kalau bisa itu batalah sholat tuh batal sebenarnya. Ya, takutnya begitu, nggak ngerti karena nggak belajar. Jadi selurus dengan lutut. Nah jadi begitu tuh dia. Jadi ini telunjuk jari yang lurus sejajar dengan lutut. Jadi berbentuk huruf ba. Kan enak. Sunnah mengacukan jari telunjuk dengan sedikit miring di waktu membaca hamzah pada ilallah. Tuh, sedikit miring. Jadi kalau udah begini sedikit miring. Tuh, ya. Sebagai tiba mengacung lurus. Tuh, mengacung lurus. Tuh. Jangan diletakkan kembali sampai berdiri lagi atau salam. Jangan ditaruh lagi. Ini habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, ditaruh lagi gitu. Jangan. Biarnya sampai ngasih salam. Ntar Pak, dia boleh lurusnya apabila huruf mim. Nih, huruf mim nih. Kita sudah menyebut assalamualaikum. Nah, ntar sampai nih babnya nih. Ya. Ntar sampai nih ada babnya ntar nih. Ya. Lebih utamanya ibu jari digenggam tuh. Digenggam ibu jari tuh. Tuh, ya, digenggam. Ujungnya meletak di bawah jari telunjuk tuh. Jadi di dalam, ya. Nah. Ya. Di tepi telapak tangan sehingga seperti membentuk angka 53. Apabila tangan kanan diletakkan pada selain lutut, nih, pada selain lutut, pada waktu ilallah supaya menghancurkan jari telunjuk. Ya. Tuh. Tidak sunnah mengacukan jari waktu membaca ilallah tuh. Tidak sunnah mengacukan jari pada waktu ilallah di luar sholat. Di luar sholat enggak ya. Garis besarnya. Sunnah memusatkan pandangan kepada jari telunjuk ketika mengacungkannya dan sekalipun tertutup dengan semacam lengan baju. Seperti pendapat walaupun ketutup dengan lengan baju. Ya. Kan suka ada yang panjang tuh bajunya. Ya kan tangannya tutup, gak apa-apa ya.
Yang ke-13 wasalisa asaroha taslimatun ula wa aqalluha assalamualaikum li'tiba. Yang ke-13 mengucapkan salam pertama paling tidak harus diucapkan assalamualaikum. Tuh, salam untuk sekalian. Makruh bila diucapkan itu alaikumussalam, makruh. Wala yaziju salamun alaikum bitan kiri wala salamullah au salami alaikum bal tabatulu salata inta amada wa alima kama fi syarhil irsadi li syekhina. Tidak boleh bila diucapkan salamun alaikum dengan isim nakirah, juga salamullah atau salami alaikum, nggak boleh. Malah hal ini dapat membatalkan sholat bila disengaja dan tahu hukumnya, seperti keterangan guru kita ya dalam Syarhil Irsyad. Wa sunnah taslimatun saniyatun wa in tarakaha imamuhu. Sunnah salam kedua kalinya sekalipun bagi makmum yang diimamnya tidak melakukan yang kedua. Ya, imamnya nggak ngelakuin yang kedua ini nggak apa-apa ya. Salam yang pertama yang wajib. Wa tahrumu in arada ba'dal ula munafin kahadasin wa khurujin waqti jumu'atin wa wujudi arin sutratan. Haram salam kedua bila begitu setelah salam yang pertama terjadi di penghapus kebolehan seperti hadas ya, waktu sholat Jumat habis atau sutrahnya hilang. Nah, boleh, haram tuh ya. Sunnah menambah kedua salam tersebut dengan warahmatullah, ditambah assalamualaikum warahmatullah ya, tanpa wabarakatuh, sebagai yang sesuai dengan hadis untuk selain pada sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah pakai wabarakah. Kalau sholat assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Namun dihukumi sunnah juga dengan wabarakatuh karena dari berbagai jalan periwayatan hadis hal ini pun ditetapkan adanya. Boleh, nggak apa-apa, jangan diributin ya. Tapi umumnya assalamualaikum warahmatullahi, kecuali sholat jenazah. Salam-salam itu dilakukan dengan memalingkan muka sampai dapat terlihat pipi kanan waktu salam pertama dan kiri waktu salam yang kedua. Nih, sampai kelihatan pipinya sama yang di belakang ya. Jangan juga bahunya ikut bergerak, leher kepala saja gitu. Ini kan kelihatan ya. Jangan ikut jangan ini nanti udah nyimpang dari kiblat ya, nggak sejajar lagi sama kiblat ininya ya. Tanbihun, sunnah bagi setiap orang sholat baik imam, makmum atau munfarid agar niat mengucapkan salam buat orang depan arah berpalingnya ya. Orang depan arah berpalingnya. Salam pertama buat orang sebelah kanan dan yang kedua buat sebelah kirinya, baik itu malaikat, orang-orang mukmin maupun buat jin. Kasih salam diniatin, terutama yang yang berjamaah, terus malaikat juga. Ada jin juga yang bermakmum ya. Lah, jangan dikosongin salamnya, salam begitu aja ya. Tapi kalau kita sholat sendiri sama ada malaikat, ada jin yang bermakmum ya. Tiap malam saya qiyamul lail banyak jamaah. Kadang suara cicak lagi ngambil cek ya. Cicak ikut denger saya doa cicak. Bukan sekali, terus-terusan cek. Itu kan makhluk Allah juga ngedenger. Saya lagi qiyamul lail gitu, lagi zikir, terus ikut doain cicak tiap malam. Ntar malam bunyi terus gitu ya. Dan dengan salam yang mana saja buat orang di belakang dan di depannya, namun dengan yang pertama boleh bagus
Ya, bagi makmum hendaklah berniat menjawab salam imamnya dengan salam mana saja terserah bila bertempat di belakangnya, dengan salam kedua bila di sebelah kanannya, dan salam pertama bila berada di sebelah kirinya. Silakan si makmum ya. Sunnah bagi makmum agar saling niat menjawab salam antara yang satu dengan makmum yang lainnya. Tuh niat. Jangan, ini kan pada kosong berjamaah, tapi yang pada waktu terakhir ngasih salam pada kosong, nggak ada niat sama-sama memberikan salam. Dia pada kosong aja. Tapi kalau ditahu ilmunya, niat, kita dikasih salam ya, kita jawab salam lagi ya. Tuh kan ngerti. Untuk itu orang yang di sebelah kanan, supaya dengan yang sebelah keduanya ia berniat tuh menjawab salam orang di sebelah kirinya tuh. Karena di sini jelas nih kalimatnya. Dan dengan salam pertama menjawab yang di sebelah kanannya, dan bagi orang yang di depan atau belakang dengan salam mana saja boleh. Yang utama dengan salamnya pertama. Furu'un, beberapa cabang furu'un yusanu niatul furuji, mau keluar minas sholati bitaslimati ula furujan minal khilafi fi rujubiha. Sunnah niat mengeluarkan diri dari sholat pada salam yang pertama sebagai menyingkiri perselisihan dengan yang mewajibkan. Wajib memang. Kita udah ngasih salam, assalamualaikum warahmatullah, niat selesai sholat apa itu? Sholat duhur, sholat asar, niat. Sunnah bersegera menyambung salam yang kedua. Tuh. Nah, cara memberikan salam itu tadi ya, jangan badannya ikut bergerak, terus kembali lagi ke depan, tundukkan kepala. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum. Kan ada cuma assalamualaikum doang. Iya, nggak ada warahmatullah. Ya, sebenarnya nggak apa-apa ya. Sunnah mulainya mengucap salam dalam keadaan muka menghadap kiblat, tuh, waktu masih di kiblat, dan mengakhirinya dalam keadaan berpaling yang sempurna. Yang sempurna berpalingnya nih. Gitu, deketin lagi ke dada. Mau ngasih salam lagi yang ke kiri, deketin lagi ke kiblat lagi, ke sunnah. Kalau nggak sholat saya contohnya gitu. Sunnah bagi makmum mulai salam sesudah imamnya dan 2 kali salam. Yang ke-14, warabi'a asyaraha tartibun bainal arkaniha al-mutaqaddimatil kama dzukira. Yang ke-14 rukunnya tertib dalam melaksanakan rukun-rukunnya seperti yang telah tersebut di atas. Bila dengan sengaja melanggar ketertiban rukun sholat yang berupa perbuatan, misalnya sujud sebelum rukunya, maka batalah sholatnya. Tetapi kalau rukun berbentuk ucapan, maka tidak mengapalah kecuali salam. Urutan di antara kesunahan-kesunahan seperti surat sesudah Al-Fatihah dan doa sesudah tasyahud beserta sholatnya adalah syarat perbuatan-perbuatan itu menjadi kesunahan sholat. Tuh. Ya. Baca Fatihah ditambah dengan surat menjadi kesunahan, nggak apa-apa. Begitu juga di waktu tasyahud dengan doa-doa ya. Apabila selain makmum karena lupa melanggar ketertiban dengan meninggalkan sebuah rukun seperti sujud belum ruku atau sudah ruku tapi belum membaca Al-Fatihah, maka perbuatannya dianggap tanpa guna sampai dengan ia menambalkan yang tertinggal itu. Kemudian jika ia telah ingat sebelum sampai rukun serupa tertinggal pada rakaat berikutnya, hendaklah menambalkannya. Kalau tidak ingat, maka akan kami terangkan di belakang. Atau apabila selain makmum merasa ragu atas suatu rukun sudahkah dilakukan atau belum, seperti dalam ruku ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah, atau dalam sujud apakah sudah ruku atau ia tidak, maka wajib baginya mengerjakan lagi dengan segera jika keraguan tersebut terjadi sebelum sampai pada rukun yang bersama dengan yang diragukan pada rakaat berikutnya. Hati-hati tuh. Makanya kalau sholat harus konsentrasi dan harus fokus. Jangan masuk hal-hal dunia, urusan dunia. Jika orang lupa atau ragu tidak ingat kembali hingga sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya,
maka lepaslah akibat hukum kelupaannya itu dan semua perbuatan sholat dari yang ia lupa atau dia ragu sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya dianggap sebagai tidak berguna, maka sholatnya diulang aja lagi, ya. Ini udah ruku belum tadi ya? Oh, kurang sujud nih, udah ulang aja deh. Fokus dulu, konsentrasi dulu, gitu. Jadi kalau masih banyak pikiran ya begitu orang sholat. Tapi kalau kelebihan ruku kan, kelebihan Rakaat, ya. ya sujud sahwi, ya. Ini kayaknya 5 rakaat gue nih, ya udah sujud sahwi, ya. Apa semua ini bila orang yang sholat itu mengerti tentang apa yang ia tinggalkan dan di mana tempatnya. Apabila tidak tahu rukun apa yang ditinggalkan, tetapi ia berkemungkinan besar bahwa niat atau takbiratul ihram, maka sholatnya batal. Ya, diulang deh kalau begitu. Jadi satu terutama konsentrasi, niat, fokus dia mau sholat. Lepaskan pikiran-pikiran, kegiatan-kegiatan, urusan-urusan dunia. Atau berkemungkinan besar bahwa yang ditinggalkan itu salam supaya mengucapkannya, dan kendati pun telah lama berselang atas dasar berbagai wajah. Atau itu selain niat takbiratul ihram dan salam supaya mengambil yang lebih berhati-hati dan menghukumi sholatnya sebagai yang sah dari apa yang sedang ia lakukan, ya. Jadi memang harus berhati-hati dalam sholat, terutama memang niatnya harus fokus, dia mau sholat, ya, mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, ya. Lalu meneruskan sholatnya sesudah itu menambal kekurangan tersebut. Jadi kalau yang dia udah ragu-ragu apakah udah ruku apa belum, tadi apakah baca Fatihah apa belum, ulang aja sholatnya dari awal, jangan diterusin. Memang kalau yang tertinggal itu perbuatan yang tiada persamaannya pada rakaat berikutnya, misalnya sujud tilawah, maka tidak bisa ditambal. Makmum yang mengetahui atau ragu sebelum ruku, sementara imamnya selesai ruku, maka ia belum membaca Al-Fatihah, maka membaca dahulu lalu segera mengejar sholat imamnya. Kalau kedua-keduanya sudah ruku, maka tidak usah berdiri lagi untuk membaca Al-Fatihah, tetapi cukup mengikuti sholat imamnya. Kemudian setelah imam salam, ia menambah 1 rakaat lagi, itu karena keraguannya. Sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqina wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa dunyana. Allahumma dina bil huda wa ja'alna mimman khalaqa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wa sallallahu ala sayyidina wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.